Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini secara tepat waktu. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Ami Laksmi. Nama latin jamur tiram adalah Pleurotus ostreatus, termasuk dalam kelompok Basidiomycota. Disebut jamur tiram karena bentuk tajuknya menyerupai kulit tiram, berwarna putih, berbentuk setengah lingkaran. Di alam bebas, jamur tiram putih biasa ditemukan pada batang-batang kayu yang sudah lapuk. Mungkin karena itu jamur tiram putih sering disebut jamur kayu. Ada dua kegiatan utama dalam budidaya jamur tiram putih. Tahap pertama adalah membuat media tanam dan menginokulasikan dengan bibit jamur ke dalam media tersebut, sehingga media ditumbuhi miselium berwarna putih seperti kapas. Tahap kedua adalah menumbuhkan miselium tersebut menjadi badan buah. Dalam video ini, saya, Vanessa Suci Rahayu, akan membahas langkah apa saja yang harus dipersiapkan untuk memulai budidaya jamur tiram putih. 1. Menyiapkan kumbung. Kumbung atau rumah jamur adalah tempat untuk merawat baglog dan menumbuhkan jamur. Kumbung biasanya berupa sebuah bangunan yang diisi rak-rak untuk meletakkan baglog. Bangunan tersebut harus memiliki kemampuan untuk menjaga suhu dan kelembaban. Kumbung biasanya dibuat dari bambu atau kayu. Dinding kumbung biasa dibuat dari gedek atau papan. Atapnya dari genteng atau sirap. Di dalam kumbung dilengkapi dengan rak berupa kisi-kisi yang telah dibuat bertingkat. Rak tersebut berfungsi untuk menyusun baglog. Rangka rak bisa dibuat dari bambu atau kayu. Rak diletakkan secara berjajar antara rak satu dengan yang lain dipisahkan oleh lorong untuk perawatan. Ukuran ketinggian ruang antar rak sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2-3 tingkat. Lebar rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak sebesar ini bisa memuat 70-80 baglog. Keperluan rak ini disesuaikan dengan jumlah baglog yang akan dibudidayakan. Cara budidaya jamur tiram putih. Sebelum baglog dimasukkan ke dalam kumbung, sebaiknya lakukan persiapan terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya. Bersihkan kumbung dan rak-rak untuk menyimpan baglog dari kotoran. Lakukan pengapuran dan penyemprotan dan diamkan selama 2 hari. Setelah bau obat hilang, masukkan baglog yang sudah siap untuk ditumbuhkan. Seluruh permukaannya sudah tertutupi oleh serabut putih. Menyiapkan baglog. Baglog merupakan media tanam tempat meletakkan bibit jamur tiram putih. Bahan utama baglog adalah serbuk gergaji, karena jamur tiram termasuk jamur kayu. Baglog dibungkus oleh plastik berbentuk silinder, di mana salah satu ujungnya diberi lubang. Pada lubang tersebut, jamur tiram akan tumbuh dan menyembul keluar. Pada usaha budidaya jamur tiram berskala besar, petani jamur biasanya membuat baglog sendiri. Terdapat 2 cara menyusun baglog dalam rak, yakni diletakkan secara vertikal di mana lubang baglog menghadap ke atas. Selain itu, untuk melakukan pemanenan lebih mudah. Hanya saja penyusunan ini lebih menyita ruang. Berikut merupakan cara-cara budidaya jamur tiram putih. Sebelum baglog disusun, buka terlebih dahulu cincin dan kertas penutup baglog. Kemudian, diamkan kurang lebih 5 hari. Bila lantai terbuat dari tanah, lakukan penyiraman untuk menambah kelembaban. Potong ujung baglog untuk memberikan ruang pertumbuhan lebih lebar. Biarkan selama 3 hari dan penyiraman cukup pada lantai saja. Lakukan penyiraman dengan sprayer. Penyiraman sebaiknya membentuk kabut, bukan tetesan-tetesan air. Frekuensi penyiraman sebaiknya 2-3 kali sehari, tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Jaga suhu pada kisaran 16-24 Celcius. Panen budidaya jamur tiram. Bila baglog yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam 1-2 minggu sejak pembukaan tutup baglog, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen.
Baglog jamur bisa dipanen 5-8 kali. Baglog yang memiliki bobot sekitar 1 kilo akan menghasilkan jamur sebanyak 7-8 kilo. Setelah itu, baglog dibuang atau bisa digunakan sebagai bahan kompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar. Namun, tudungnya belum pecah, warnanya masih putih bersih. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warna menjadi agak kuning kecoklatan dan tudungnya pun pecah. Bila sudah seperti ini, jamur akan cepat layu dan tidak tahan lama. Jarak panen pertama ke panen berikutnya berkisar 2-3 minggu.